Ada berkat di balik pemuritan. Anak rohani kita jatuh bangun dalam dosa, terikat kebiasaan buruk yang perlahan-lahan menghancurkan hidupnya. Nasihat demi nasihat dan motivasi demi motivasi yang kita sampaikan supaya ia berhenti melakukan dosa dan kebiasaan buruknya seakan menguap begitu saja. Mulai dari kecanduan rokok, kebiasaan berhutang, belanja berlebihan, kecanduan judi, kecanduan bekerja, marah meledak-ledak, berbohong, gosip dan fitnah, menunda-nunda melakukan hal yang menjadi tanggung jawabnya. Perilaku seks bebas, entah sudah menikah maupun belum menikah. Perilaku menyakiti diri, seperti memukul atau melukai diri sendiri. Dan masih banyak lagi dosa, kebiasaan buruk yang mungkin menguasainya. Hal ini adalah salah satu sumber kesedihan dan kepedihan kita sebagai pemurid atau bapak rohani. Sayangnya, dalam jangka panjang kesedihan dan kepedihan itu malah bisa berubah menjadi kejengkelan, kemarahan, penghakiman, dan bahkan penolakan kita terhadap sang anak rohani. Karena itu, mari kita mulai memahami dan menyadari apa sebenarnya yang dipikirkan dan dirasakan seseorang yang sedang terikat kebiasaan buruk. Yang pertama, aku tahu ini merusak hidupku, tapi aku tak berdaya melawannya. Bayangkan saudara, betapa menyiksanya konflik batin antara pengetahuan akan kebenaran dengan perasaan tidak berdaya yang dialaminya setiap kali ia melakukan kebiasaan buruk. Ia mungkin juga berpikir, aku ingin bebas. Jadi, kalau saudara sangat ingin anak rohani Anda berubah, mari kita sadari bahwa ia jauh lebih ingin berubah. Karena ia sendirilah yang mengalami akibat-akibat dari kebiasaan buruknya. Kadang-kadang ia bahkan bisa merasa tak tahan lagi hidup dengan kebiasaan itu, sehingga kehilangan semangat hidup. Mereka yang terikat kebiasaan buruk sebenarnya merasa malu melihat dirinya yang dikuasai kebiasaan buruk sampai seperti itu. Karena itulah ia sulit mengakui kepada kita setiap ia jatuh. Apalagi jika memang respon kita menunjukkan kejengkelan dan penghakiman. Padahal semakin tidak berani mengakui, maka ia akan semakin terikat kuat akan dosa. Selamanya aku seperti ini tidak bisa berubah. Ketika ia berpikir seperti ini, berarti ketidakberdayaannya sudah semakin mendalam, sehingga menjadi ketakutan dan keputusasaan. Tegakah kita malah menghakimi dan menolaknya, saat sebenarnya ia justru paling membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita? Puji Tuhan, Kristus sanggup membebaskan dan memberi pengharapan kepada anak-anak rohani kita yang sedang terikat. Luar biasanya lagi, ia hendak memakai kita. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa saja tindakan praktis supaya ayat-ayat ini terjadi
Sehingga lewat hubungan kita yang di dalam terang atau penuh keterbukaan dengan anak rohani, maka ia pun akan mengalami pembebasan dari dosa dan kebiasaan buruknya. Nomor 1, menyadari bahwa kita juga masih bisa berbuat dosa. Dengan demikian, kita akan belajar berhenti menghakimi anak rohani kita. Seberapapun parahnya tampaknya ikatannya, sebagai gantinya belas kasihan Bapa yang menguasai kita dan membuat kita sebagai Bapak rohani rela menolongnya dalam jangka panjang. Karena kita tidak lagi menghakimi, maka anak rohani pun akan merasa aman untuk terbuka mengakui setiap kejatuhannya kepada kita, sehingga langkah berikutnya lebih mudah dilakukan. Yang kedua, terus mengingatkan murid tentang totalnya pengampunan Bapa setiap kali saudara dan dirinya mengakui dosa. Bapa mengampuni segala dosa. Tidak ada dosa yang tidak melukai hati Bapa. Namun, tidak ada juga dosa yang Bapa tidak ampuni saat kita mengakuinya. Dengan terus mengingat pengampunan Bapa dalam jangka panjang, anak rohani kita pun lebih sadar akan kasih dan pengampunan Bapa daripada godaan berbagai kebiasaan buruknya. Yang ketiga, mengingatkannya tentang totalitas Bapa dalam menyucikan atau membersihkan diri kita dari kejahatan dan kesalahan setiap kali mengakui dosa. Kesadaran yang semakin kuat bahwa di hadapan Bapa dosanya dianggap sudah tidak ada lagi. Ketika ia mengakui dosa itu, akan membuatnya juga bisa melihat dirinya seperti itu. Maka kuasa Tuhan akan semakin leluasa juga mengalir dalam hidupnya serta memampukan untuk melawan godaan dosa dan kebiasaan buruk.